Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiah Hayati Jeva, NIM C1B020003 dari kelas R003 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas dan sekuritas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Toana Aurora Lubis SEMM dengan mata kuliah manajemen keuangan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide kas dan perencanaan kas. Manajer keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi, terdapat dua macam aliran kas. Pertama, aliran kas masuk atau cash inflow, dan aliran kas keluar, cash outflow. Aliran kas masuk merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan penerima uang. Misalnya perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Uang kas masuk dapat pula diperoleh dari bunga yang diperoleh dari hasil investasi atau pendapatan di luar usaha, serta dapat diperoleh dari pinjaman pihak lain atau bank, atau dana hibah. Kebutuhan kas perlu direncanakan sebaik mungkin, baik kas keluar maupun kas masuk. Kebutuhan kas ini perlu dibuatkan secara detail dalam anggaran kas. Hal-hal yang menjadi pokok perhatian di dalam penyusunan anggaran kas adalah harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Penerimaan kas. 2. Pengeluaran kas. 3. Perubahan kas bersih dalam periode bersangkutan. 4. Kebutuhan kas baru. Selanjutnya, motif memegang kas. Menurut John Maynard Keynes, mengatakan ada 3 alasan untuk menyimpan uang kas, yaitu motif transaksi atau transaction motif. Motif transaksi atau kebutuhan kas untuk transaksi artinya perusahaan memiliki kas untuk keperluan realisasi berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin. Yang kedua, motif spekulasi atau spekulatif motif. Motif spekulasi artinya uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, motif berjaga-jaga, precautionary motif. Motif berjaga-jaga atau kebutuhan kas untuk berjaga-jaga artinya perusahaan memiliki kas untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan yang mendadak. Kebutuhan kas untuk berjaga-jaga dimaksudkan untuk mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak kontinu dan sulit diperkirakan, misalnya pada saat mengalami kerugian tertentu dan harus menutupi kerugian tersebut sesegera mungkin. Selanjutnya ada model manajemen kas terbagi atas 2. Yang pertama, model Baumol. Model manajemen kas yang dikemukakan oleh William Baumol sering disebut dengan model persediaan. Baumol mengakui ada kesamaan antara manajemen kas dengan manajemen persediaan. Jika ditinjau dari aspek keuangan, Baumol menyatakan bahwa saldo kas yang ada dalam perusahaan diperlakukan sama dengan persediaan barang model ekonomik order quantity atau EOQ yang digunakan untuk menghitung pesanan barang yang paling ekonomis. Yang kedua, model Miller dan Orr. Model Miller dan Orr merupakan model penentuan persediaan apabila aliran kas masuk dan keluar tidak konstan. Konsep Miller dan Orr menyatakan bahwa perusahaan harus menetapkan jumlah saldo kas yang paling tinggi sebagai batas atas dan saldo kas terendah sebagai batas bawah. Selanjutnya ada faktor mempengaruhi kas. Adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa, yaitu artinya perusahaan melakukan penjualan barang baik secara tunai maupun secara kredit. Bila dilakukan secara tunai, maka otomatis langsung berpengaruh terhadap kas. Akan tetapi jika dilakukan secara angsuran, maka perubahan ini akan terjadi untuk beberapa saat ke depan. Perubahan tentunya akan menyebabkan uang kas bertambah. Yang kedua, adanya pembelian barang dan jasa. Artinya, perusahaan membeli sejumlah barang, baik bahan baku, bahan tambahan, atau bahan keperluan lainnya, yang tentunya akan berakibat mengurangi jumlah uang kas. Yang ketiga, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Artinya, dalam hal ini perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang menjadi kewajiban perusahaan untuk membiayai aktiva perusahaan seperti membayar gaji, upah, telepon, listrik, pajak, biaya pemeliharaan yang tentunya akan mengakibatkan uang kas akan bertambah. Yang keempat, adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman.
Artinya jika dalam memperoleh sumber dana perusahaan melakukan pinjaman ke bank atau ke lembaga lain, maka perusahaan tentu akan membayar angsuran pinjam tersebut selama beberapa waktu. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Artinya, hal ini dilakukan bila perusahaan hendak melakukan penambahan kapasitas produksi seperti pembelian mesin-mesin baru atau pembangunan gedung atau pabrik baru. Hal ini juga dapat terjadi bila perusahaan hendak melakukan ekspansi ke bidang usaha lainnya. Yang keenam, adanya penerimaan dari pendapatan. Artinya perusahaan memperoleh tambahan kas dari pendapatan, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan maupun pendapatan yang tidak langsung. Jelas bahwa pendapat ini akan mempengaruhi jumlah kas. Yang terakhir, adanya penerimaan dari pinjaman. Dalam hal ini, perusahaan memperoleh sejumlah uang dari lembaga peminjaman seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Pinjaman ini akan menambah jumlah uang kas dalam periode tersebut. Baiklah, selanjutnya ada anggaran kas atau kas budget. Anggaran kas atau kas budget merupakan schedule yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Anggaran kas sebagai proyeksi posisi kas yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas pada saat tertentu di masa yang akan datang. Periode penyusunan anggaran kas ini dapat disusun untuk waktu tahunan, triwulan, bulan, mingguan, atau bahkan harian. Perusahaan pada umumnya menggunakan anggaran kas bulanan yang disusun untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Anggaran kas untuk jangka waktu yang lebih panjang digunakan untuk perencanaan bersifat umum dan menyeluruh, sedangkan anggaran dalam jangka waktu yang lebih pendek biasanya untuk pengendalian kas yang lebih real dan spesifik. Selanjutnya, ada pengertian sekuritas. Sekuritas marketable security merupakan surat-surat berharga yang segera dapat dijual untuk memperoleh uang kas. Marketable securities merupakan surat-surat berharga yang dapat diuangkan dengan mudah dan diperjualbelikan di pasar uang atau bursa modal jangka pendek. Motif penanaman modal dalam marketable securities ada 3, yaitu motif transaction motif, yaitu pembelian marketable securities yang dapat dijual kembali untuk menutup pembayaran yang sudah diketahui sebelumnya. Yang kedua, motif berjaga-jaga, precautionary motif, yaitu penanaman modal dalam marketable securities untuk mendapatkan sejumlah aktiva lancar yang dapat diuangkan dengan segera untuk memenuhi berbagai pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, motif spekulasi atau spekulatif motif, yaitu investasi dalam marketable securities karena tidak adanya investasi lain dari uang kas yang sementara waktu belum digunakan. Keadaan tersebut bukan suatu hal yang biasa terjadi. Investasi dalam marketable securities baru akan diuangkan jika perusahaan sudah menemukan investasi yang lebih tepat dari dana tersebut. Selanjutnya ada kriteria pemilihan marketable securities yang sesuai. Yang pertama, risiko keuangan. Risiko keuangan merupakan risiko tidak kembalinya dana diinvestasikan pada sekuritas sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko likuiditas sekuritas merupakan cepat lambatnya sekuritas yang bersangkutan dalam diperjualbelikan. Sekuritas yang liquid berarti sekuritas tersebut cepat laku terjual. Yang ketiga, risiko inflasi. Risiko inflasi pada prinsipnya hampir sama dengan risiko tingkat bunga. Kita tahu bahwa antara tingkat bunga dan inflasi memiliki hubungan yang erat. Tingkat suku bunga yang tinggi mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang. Tingginya inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat. Risiko inflasi ini mengakibatkan pada risiko penurunan daya beli. Selanjutnya ada jenis-jenis surat berharga. Dalam praktiknya terdapat berbagai jenis surat berharga yang dapat dibeli perusahaan masing-masing. Berikut ini beberapa jenis surat berharga antara lain. Yang pertama, akseptasi bank, yaitu merupakan wesel yang dikeluarkan bank dan bank berjanji untuk melakukan pembayaran wesel sesuai jangka pendek kepada pemegang akseptasi bank sesuai nilai nominalnya pada saat maturitas. Yang kedua, deposito berjangka merupakan simpanan pada bank dengan jangka waktu pencairan 1
3, 6, dan 12 bulan diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan tingkat bunga tertentu. Yang ketiga, sertifikat deposito. Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jangka waktu pencairan 1, 3, 6, bahkan 12 bulan dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan tingkat bunga tertentu. Selanjutnya ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tertentu dan dapat diperjualbelikan. Yang kelima, surat berharga pasar uang atau SBPU. Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank-bank umum dengan tingkat suku bunga tertentu. Surat berharga pasar uang ini dapat diperjualbelikan apabila perusahaan memerlukan dana. Yang keenam, saham. Merupakan surat tanda kepemilikan perusahaan atas nama saham yang dibelinya. Yang ketujuh, ada obligasi. Merupakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Pembelian obligasi akan memperoleh pendapatan berupa bunga sesuai dengan kesepakatan dengan penerbit obligasi. Hanya saja besar bunganya yang dibayarkan kepada pemegang obligasi relatif tetap setiap bunganya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.